Bank Sentral Australia kembali menaikkan suku bunga acuan untuk ketiga kalinya pada pertemuan Selasa kemarin. Reserve Bank of Australia atau RBA menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 1,35%. Inflasi Australia melesat tajam. Inflasi dipicu harga pangan ini telah memukul para pelaku usaha restoran hingga masyarakat para penikmat kuliner di Australia. Dampak perang Rusia-Ukraina masih terasa di sejumlah negara sampai hari ini. Setelah negara-negara Eropa memperlihatkan gejala krisis hari demi hari, hal yang hampir sama juga menimpa Australia. Kendati berjarak belasan ribu kilometer dari benua biru, negeri Kanguru dilaporkan oleh berbagai media internasional tengah dalam keadaan inflasi tinggi. Bahkan inflasi itu disebut-sebut terparah sejak 32 tahun terakhir. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di Australia? Apa yang menyebabkan negara ini dilanda inflasi? Sebelum mengulas lebih jauh apa yang kini sedang terjadi di Australia, penting diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan inflasi. Jadi sederhananya, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, serta terjadi terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi sendiri disebut dengan deflasi, yaitu penurunan harga dan jasa secara terus-menerus. International Monetary Fund atau IMF menjelaskan inflasi dalam ukuran yang lebih luas. Biasanya ditunjukkan dari kenaikan harga secara keseluruhan atau kenaikan biaya hidup di suatu negara yang lebih jauh. Inflasi diukur untuk mengetahui dampak keseluruhan dari perubahan harga serangkaian produk dan layanan. Pengukuran ini memungkinkan representasi nilai tunggal dari kenaikan harga barang dan jasa pada ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan inflasi terjadi? Terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi sebab. Salah satu yang paling umum tentu saja terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar secara teoretis. Meningkatnya peredaran uang muncul karena kebijakan moneter suatu negara. Dengan cara mencetak dan memberikan lebih banyak uang kepada masyarakat, imbas bila tidak terkendali akan dapat mengurangi nilai suatu mata uang yang ada. Pada akhirnya berimplikasi terhadap uang. Kehilangan daya beli, harga-harga akan melonjak. Hal lain yang menyebabkan inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply dari sisi permintaan atau demand. Full inflation dan juga ekspektasi inflasi, dengan kata lain terjadi ketidakseimbangan antara pasokan barang dengan permintaan inflasi. Pada dasarnya selalu ada dan tidak dapat terhindarkan. Yang terpenting, bagaimana suatu negara mampu mengontrolnya. Pasalnya, inflasi yang di luar kendali berdampak tidak main-main menyebabkan pendapatan real masyarakat terus anjlok. Sehingga standar hidup masyarakat akan ikut turun, di samping itu akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi investasi dan produksi yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan kita mungkin tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Lantas, bagaimana hal tersebut terjadi di Australia? Seperti yang diberitakan berbagai media internasional, Australia sedang mengalami rekor inflasi tertinggi sejak 4 dekade terakhir. Jessica Madrid dalam tulisannya yang dipublikasikan Forbes mengemukakan, inflasi ini terjadi sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan permintaan konsumen yang kuat sebelumnya. Sebagaimana laporan The Australian Statistic atau ABS per Agustus 2022, tingkat inflasi tahunan Australia telah menembus angka 6,1% pada kuartal Juni, dan terbaru dari data Trading Economic, tingkat inflasi tahunannya meningkat mencapai 7,3%, atau yang tertinggi sejak tahun 1990. Data ini jelas cukup mencemaskan. Pasalnya, keadaan yang lebih buruk bahkan sudah terjadi di Amerika Serikat dan Inggris, dua negara yang secara historis dekat dengan Australia. Sebagai perbandingan tingkat inflasi, dua negara ini masing-masing berada di angka 9,1% dan 9,4%. Di Australia, masih menurut ABS, kenaikan harga yang paling signifikan adalah pembelian tempat tinggal baru oleh pemilik penghuni, bahan bakar untuk kendaraan, furnitur, serta buah-buahan dan sayur-sayuran. Pada kuartal Juni lalu, ABS juga mencatatkan kenaikan 1,8% dalam Indeks Harga Konsumen atau IHK, yang diketahui merupakan ukuran inflasi paling komprehensif pada gilirannya. Data-data statistik ini menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Pada Juli 2022 lalu, dilaporkan terjadi PHK massal yang membuat mata uang Australia anjlok. Tercatat, dolar Australia bahkan turun hingga 2,38%.
John Japis, Kepala Biro Statistik Australia mengatakan, ini pertama kalinya jumlah orang yang bekerja mengalami penurunan sejak Oktober 2021. Seperti diketahui, inflasi tinggi di negara kanguru ini terjadi dikarenakan sejumlah faktor diantaranya pandemi perang Rusia-Ukraina dan resesi global. Pemulihan ekonomi dari resesi global yang disebabkan oleh kebijakan lockdown selama pandemi nyatanya kurang optimal dari yang diharapkan. Menurut ekonomi Saul Leslie, guncangan inflasi dirasakan sekarang karena 20 tahun sebelum pandemi harga sebagian besar mengalami penurunan. Hal itu karena produksi barang big ticket item sebutan untuk barang yang tahan lama dipindahkan dari barat ke negara berkembang di mana biaya overheadnya lebih rendah. Nah, kebanyakan orang tidak menyadari sampai harga melonjak karena barang-barang ini biasanya jarang dibeli ketika lockdown. Diberlakukan terjadi lonjakan drastis dalam permintaan produk-produk seperti komputer hingga peralatan kebugaran pada saat yang sama. Lockdown menyebabkan pabrik tak memproduksi yang menyebabkan terjadi kekurangan pasokan. Biaya pengiriman pun melonjak ke angka 400% karena banyak moda transportasi yang tidak beroperasi. Nah, belum pulih dari persoalan pandemi, invasi Rusia ke Ukraina memberikan tekanan tambahan pada harga minyak dan gas serta banyak bahan makanan. Brand dan Cotes, Direktur Program Kebijakan Ekonomi di Grit Institute berpendapat, jika ada perubahan pada penawaran atau permintaan, itu tidak akan menjadi masalah. Namun kombinasi keduanya telah menyebabkan dorongan inflasi yang luar biasa di seluruh dunia dan semakin meningkat di Australia para ekonomi. Bahkan memprediksi inflasi akan mencapai 7,5% pada akhir tahun karena ekonomi Australia sangat bergantung pada ekonomi global. Sebelumnya, Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers juga memperkirakan inflasi di negaranya akan mencapai puncak jelang akhir tahun dan akan bertahan sedikit lama karena adanya dampak bencana alam dan kenaikan harga energi dunia. Tentu saja tidak ada yang pasti. Landscape geopolitik penuh dengan ketidakpastian dan ketegangan. Para penghambat mengamati sikap Tiongkok area Taiwan dengan prihatin. Sementara Presiden Rusia dapat membalas sang Eropa dengan menghambat pasokan gas selama musim dingin ini yang akan memberikan tekanan baru pada harga komoditas.